Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran untuk belajar dan menuntut ilmu kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekarang saya mau mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya ada dan kita bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir nanti ya. Baiklah, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, saya mau tanya sesuatu mengenai materi kita, yaitu gini. Pernahkah kalian itu melihat lampu yang menyala? Pasti pernah ya kan, di rumah atau dimanapun. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa sih lampu tersebut bisa menyala? Atau energi apa sih yang diperlukan untuk menghidupkan lampu tersebut? Ada yang tahu atau ada yang ingin berpendapat? Energi listrik, Bu. Ya, jadi kenapa saya bertanya mengenai hal tersebut? Karena hal tersebut ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi usaha dan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mungkin boleh di next slide PPT-nya, Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian dari usaha, energi, dan daya. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita hari ini. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai materi usaha dan energi. Nah, untuk teman-teman sekalian, sebelum memasuki materi, apakah pernah mengalami suatu kejadian seperti mobilnya mogok atau motornya mogok sebelumnya? Enggak, Belum. Bu. Oke, salah satu contoh dari penerapan usaha dan energi ini adalah seperti mendorong mobil mogok atau motor yang mogok. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Satuan energi dalam satuan internasional itu joule. Satuan energi lainnya yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, sedangkan pengertian usaha itu sendiri adalah suatu gaya, yaitu dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan perpindahan benda tersebut. Nah, jadi sesuatu itu dikatakan melakukan usaha apabila gaya yang kita berikan itu menyebabkan perpindahan dari benda tersebut. Nah, selanjutnya daya di sini adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Next. Nah, di sini seperti tujuan pembelajaran kita tadi yaitu mengetahui bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi itu ada 6. Yang pertama itu ada energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam zat, misalkan makanan, bahan bakar, dan air. Yang kedua itu energi listrik, yaitu energi yang berasal dari listrik. Ini seperti contoh yang dibilang oleh Ibu Fadira tadi. Yang ketiga itu energi cahaya, yaitu energi yang berasal dari pancaran gelombang elektromagnetik, misal matahari dan lampu pijar. Yang keempat itu energi bumi, yaitu energi yang dihasilkan dari benda yang bergetar, misal gitar, gitar yang dipetik atau bel listrik. Yang kelima yaitu energi nuklir, yaitu energi yang berasal dari reaksi pembelahan atom atau reaksi fisi,
dan reaksi penggabungan atom atau reaksi fusi. Dan yang terakhir itu ada reaksi mekanik, yaitu energi maaf maksudnya energi mekanik, yaitu energi yang dimiliki benda karena sifat benda jatuh, misal air terjun. Selanjutnya, selanjutnya itu ada perubahan bentuk energi. Yang pertama energi panas menjadi energi cahaya, contohnya api unggun dan lampu pijar. Yang kedua energi kimia menjadi energi gerak, contohnya energi generator, mainan mobil-mobilan. Yang ketiga energi gerak menjadi energi listrik, contohnya generator dan pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada energi listrik menjadi energi bunyi, itu contohnya adalah bel listrik. Dan energi listrik menjadi energi panas, itu contohnya setrika listrik, solder, magicom, dan lain-lain. Nah, pada bagian perubahan bentuk energi ini, apakah teman-teman sekalian ada yang tahu contoh lainnya? Mungkin bisa disebutkan. Ya, Bu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Nanti akan ada kerja kelompok yang akan menambah pengetahuan kita mengenai materi usaha dan energi ini. Terima kasih. Oke, baik, itulah materi tentang energi dan usaha. Nah, selanjutnya di sini kami ada sebuah permainan yang mana permainan ini berupa kuis. Permainan ini juga dimainkan secara berkelompok. Yang akan kami bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama mungkin kelompoknya Bang Samsul, yang kedua kelompoknya Ibu Miftahul Zahra. Nah, setelah terbentuknya 2 kelompok, nah di sini saya akan menjelaskan petunjuk permainannya. Yang pertama yaitu permainannya akan dimulai setelah permasalahannya disampaikan. Kemudian yang kedua, permainan akan terbagi menjadi 2 ronde, yakni yang pertama ronde pertama dan ronde kedua. Kemudian yang ketiga, pada ronde pertama akan diberikan pertanyaan yang harus dijawab seluruh siswa. Yang keempat, pada ronde kedua, tim akan berdiskusi dengan anggota untuk menjawab pertanyaan. Baik, anak-anak sekalian semuanya, tadi kan kita sudah diberikan kelompok nih, ya, kelompok untuk pelajaran kita hari ini. Ya, tentang apa tadi pelajarnya? Usaha dan energi, Pak. Tentang usaha dan energi, ya. Nah, jadi untuk kelompok ini kita satu kelompok terdiri dari 2 orang, ya, terdiri dari 2 orang. Kemudian nanti bentuklah ketuanya dan juga anggotanya, ya, dipilih. Nah, untuk kelompok ini nanti Bapak akan kasih soal, ya. Soal ini nanti bisa dari barcode, ya. Nanti kalian bisa scan barcode-nya, kemudian di situ ada soal-soalnya, ya, yang harus antum jawab. Oke, kelompok yang pertama ada Miftahul Zanah dan Romi Dwi Putra Effendi, ya. Kemudian kelompok 2 ada Fadira dan AB, ya. Ini. Nah, silakan nanti di sini ada scan barcode, ya, scan barcode di sini silakan. Nanti ada soalnya, ya, soalnya apa namanya ada di barcode ini. Kemudian nanti silakan dikerjakan masing-masing kelompok dengan kelompoknya yang lainnya. Oke, baik. Sudah di scan? Kelompok Romi, Miftahul Zana, Belum, Pak. Bentar, Pak. Aku kan depan, Cok. ya, kelompok Fadira juga jangan lupa di scan. Nanti di situ ada pertanyaan.
Baik, Kak. Sudah di-scan? Sudah. Oke, bagaimana Romi? Ya, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Jadi Bapak anggap ini sudah kalian scan ya barcode-nya. Ini ada soal yang pertama, kemudian ada soal yang kedua. Oke, baik. Kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada kuis, ada atau pertanyaan. Oke, baik. Kelompok siapa yang bisa menjawab? Nanti boleh ajukan tangan ya. Jelaskan usaha yang dilakukan anak ketika mendorong tembok seperti pada gambar berikut. Oke, apakah ada usaha yang dilakukan atau tidak? Kelompok siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, Miftahul Zana. Tidak, Pak. Tidak melakukan usaha. Bagaimana? Siapa tadi? Kelompok siapa? Fadira. Oke, silakan Fadira. Tadi kata Miftahul udah dijelasin Kak, Pak, kalau misalnya tidak ada usaha. Nah, Oh, kalau tidak kita ada tahu usaha. kan adalah perkalian antara Mm-mm, gaya dan perpindahan. Nah, dalam mm-mm. kasus yang mendorong tembok itu tidak terjadi perpindahan atau S-nya sama dengan 0. Sehingga usahanya juga bernilai 0, Pak. Oke, baik, benar-benar sekali ya. Dari gambar yang sudah kita saksikan ini, bahwasannya tidak ada usaha yang dilakukan. Kenapa? Karena yang pertama alasannya anak ini sudah memberikan daya, ya, gaya dorongan sekuat apapun gaya yang diberikan, tetapi temboknya tidak berubah atau tidak berpindah posisi, ya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya anak ini tidak melakukan usaha karena usahanya itu sama dengan nol. Kenapa dikatakan dengan nol? Syarat dikatakan melakukan usaha itu syaratnya adalah ada perpindahan, ada gaya, kemudian ada perpindahan yang dilakukan. Oke ya, paham ya untuk materi kita hari ini? Paham. Oke, baik. Nah, oke, kemudian ini pembahasan yang tadi ya, yang tadi eh, di pada gambar anak saat mendorong tembok ya, karena usahanya itu tidak ada, karena tidak ada perpindahan. Ya, baik. Itu pembahasan materi kita hari ini. Bapak cukupkan dulu sampai sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang usaha dan energi. Selanjutnya kita akan memasuki game, yaitu untuk masing-masing kelompok silakan mengklik link yang sudah saya share. Dan di sana ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Nanti di akhir game juga mendapatkan penghargaan. Siapa yang juara 1 mendapatkan medali emas. Ayo, Baik, Bu. Kami lagi silakan usaha dibuka. mencari ini, Bu. Jadi ada dua kelompok ya, kelompok A sama kelompok B. Kelompok A Pak Samsul Al-Bahari sama Fadira. Kelompok B Romi dan Miftahul. Ayo kita saksikan siapa yang akan mendapatkan juara 1 yang akan memenangkan medali emas. Oke, dari yang kita dapatkan yaitu yang mendapatkan juara 1 yaitu kelompok Romi dan Miftahul. Untuk kelompok Romi dan Miftahul kita beri aplaus dulu. Untuk
pengambilan medalinya silakan Pak Romi. Ya udah, sekian game dari kita. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istaidu nasta'in. Kajimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharka Sa'id. Sa'idun mubarak. Marilah kita buka dengan qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amira ada Nah, hari ini nanti akan Ustadz kasih kartu, ya, kartu. Ya, masing-masing. Ditulisnya di buku masing-masing, nanti antum tugasnya menjelaskan ke teman antum. Kembali ke tempat asal masing-masing. Sekarang silakan antum ditugaskan untuk menjelaskan materi yang antum dapatkan asal masing-masing. Silakan. Apa? Jelas satu-satu, jelasin satu-satu. Siapa dulu? Hah? Kalau mau satu salin nggak apa-apa.